Hai, selamat datang pada pembelajaran IPA. Untuk kali ini, kita akan bahas materi mengenai organisasi kehidupan. Pernahkah kalian mendengar kata-kata organisasi kehidupan? Apa itu organisasi kehidupan? Dalam IPA, organisasi kehidupan makhluk hidup itu terdiri dari berbagai tingkatan organisasi, mulai dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks, di mana setiap tingkatan ini nanti akan memiliki ciri khas sendiri-sendiri. Tingkatan itu dimulai dari tingkatan molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme, populasi, komunitas, ekosistem, biosfer. Pada kali ini, kita akan membahas mulai dari tingkatan sel hingga tingkatan organisme. Untuk yang pertama, kita akan membahas pada tingkatan yang pertama, yaitu sel. Sel itu adalah unit terkecil penyusun organisme. Setiap tubuh makhluk hidup tersusun oleh sel. Ada makhluk hidup yang tersusun atas satu sel, itu yang namanya uniseluler, dan ada pula makhluk hidup yang tersusun atas banyak sel, itu yang namanya multiseluler. Sel ini nanti mampu melakukan semua aktivitas kehidupan dan reaksi kimia untuk mempertahankan kehidupan yang berlangsung di dalam sel. Jadi, satu makhluk hidup itu bisa juga dia hanya terdiri dari satu sel. Sel ini nanti sudah bisa melakukan semua aktivitas kehidupannya. Sel pertama kali diamati oleh Robert Hooke pada tahun 1665. Kemudian, pada tahun 1839, Matthias Claydon dan Thomas Kuhn itu mempelajari tentang sel tumbuhan dan sel hewan. Berdasarkan ada tidaknya inti sel, sel ini nanti dibagi menjadi dua, yaitu yang namanya sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel prokariotik ini nanti ciri-cirinya adalah sel yang dimana dia tidak mempunyai membran inti. Contohnya adalah bakteri dan alga. Sedangkan sel eukariotik itu adalah sel dimana dia sudah mempunyai membran inti. Contohnya adalah pada sel hewan, sel tumbuhan, termasuk pada sel manusia. Mari kita lihat gambar pada sel prokariotik. Ini adalah contoh gambar pada sel prokariotik. Coba kalian perhatikan. Ini adalah inti sel. Sedangkan di sini itu adalah namanya sitoplasma. Antara inti sel dengan sitoplasma ini tidak ada selubungnya atau tidak ada membrannya. Ciri-ciri pada sel prokariotik itu adalah dia tidak mempunyai membran inti. Membran inti itu adalah selaput atau membran yang memisahkan antara inti sel dengan sitoplasma. Sel prokariotik itu berasal dari kata Yunani, yaitu prokariot, pro yang artinya sebelum, dan karyon artinya nukleus. Artinya, sel ini tidak diselubungi oleh membran inti. Sedangkan sel eukariotik, gambarnya adalah seperti ini. Ini adalah sel hewan, ini sel tumbuhan. Pada sel eukariotik ini, antara inti sel atau nukleus dengan sitoplasma, ini ada sekatnya, itu yang namanya membran inti. Ini adalah inti sel, nukleus. Di sini ada sitoplasma. Antara inti sel dengan sitoplasma ada sekat atau selubung inti sel ini yang namanya membran inti. Kemudian kita akan bahas bagian-bagian sel. Ini namanya adalah membran sel. Membran sel ini dia fungsinya adalah sebagai pelindung dan pengatur lalu lintas zat yang keluar masuk sel dan bersifat semi permeabel dan sebagai pelindung sel. Ketika kita lihat membran sel ini nanti dia wujudnya adalah seperti ini.
Jadi antara dalam sel dengan luar sel, dia memiliki sekat, itu yang namanya membran sel. Kemudian yang kedua, sitoplasma, ini adalah ini, yang warnanya biru muda ini, sebelah sini. Sitoplasma ini itu adalah cairan yang terdapat di dalam sel, kecuali pada inti sel atau nukleus. Ini sitoplasma. Kemudian di sebelah sini, ini ada namanya inti sel atau nukleus. Inti sel ini fungsinya adalah sebagai mengatur dan mengendalikan aktivitas sel, yaitu mulai dari metabolisme hingga ke pembelahan sel. Yang mengatur adalah inti sel ini atau nukleus. Pada bagian inti sel ini, dia mengandung materi genetik yang bentuknya adalah DNA linear panjang yang membentuk kromosom. Fungsinya adalah untuk membawa sifat kepada keturunannya. Jadi kalau seandainya ibu kamu kok memiliki hidung mancung, kemudian kamu juga ikut memiliki hidung mancung, itu karena ada materi genetik yang dibawa dari ibu, lalu kemudian diturunkan kepada kamu. Nah, materi genetik ini dia tersimpan pada bagian inti sel atau nukleusnya. Kemudian selanjutnya, ini yang digambarkan seperti ini namanya adalah mitokondria. Jika diperbesar, nanti bentuknya adalah seperti ini, mitokondria. Dia fungsinya adalah sebagai tempat terjadinya respirasi seluler. Respirasi seluler itu adalah peristiwa atau reaksi di mana dia menggunakan oksigen dan zat-zat makanan untuk diubah menjadi energi. Zat sampingnya atau zat sisanya itu adalah berupa karbon dioksida dan uap air, di mana karbon dioksida dan uap air ini nanti akan dibawa melalui sistem peredaran darah untuk dikeluarkan melalui sistem pernafasan, yaitu melalui hidung. Kemudian di sini, ini adalah yang namanya retikulum endoplasma atau biasanya disingkat dengan RE. Jika diperbesar, gambar yang lebih jelas untuk RE, gambarnya adalah seperti ini. RE ini nanti ada dua macam, yaitu yang namanya RE kasar dan RE halus. RE kasar ini adalah RE di mana ada ribosom yang melekat pada RE tersebut. Sedangkan RE halus itu adalah retikulum endoplasma yang tidak dilekati oleh ribosom. Fungsi RE sendiri ini, yang pertama adalah untuk sintesis protein, yaitu pada RE yang kasar, kemudian sebagai tempat pengangkut sintesis dan lemak, dan yang ketiga adalah untuk membantu detoksifikasi sel-sel berbahaya di dalam sel. Itu adalah fungsi dari RE halus. Kemudian ini adalah yang namanya badan Golgi. Gambar yang lebih jelas, badan Golgi itu adalah bentuknya adalah seperti ini. Jadi kalau RE tadi, RE itu menempel pada membran inti, yaitu yang melindungi pada inti sel. Sedangkan badan Golgi ini dia tidak menempel pada membran inti. Badan Golgi ini, atau yang nama lainnya adalah aparatus Golgi, itu adalah organel yang berfungsi untuk ekskresi sel. Kemudian lingkaran kecil ini adalah yang namanya ribosom. Jika diperbesar bentuknya adalah seperti ini. Ribosom ini nanti berbentuk butiran berada pada RE, jadi sebagian ada pada RE, sehingga RE dikatakan sebagai RE kasar, dan ada sebagian yang dia pada bagian sitoplasma. Ribosom sendiri ini fungsinya sebagai sintesis atau pembuatan protein. Kemudian di sini tadi yang namanya membran inti. Di membran inti ini adalah selaput atau membran yang melindungi inti sel atau sebagai sekat antara inti sel dengan sitoplasma. Ini bentuknya adalah seperti ini, membran inti. Membran inti ini
fungsinya adalah sebagai melindungi inti sel atau nukleus dan sebagai tempat pertukaran zat antara materi inti dengan sitoplasma. Kemudian, jika tadi kita sudah membahas organel-organel yang terdapat pada sel hewan dan sel tumbuhan, sekarang organel ini adalah organel yang hanya terdapat pada sel hewan. Namanya adalah centriole. Jika diperbesar bentuknya adalah seperti ini. Centriole ini yang pertama fungsinya adalah berperan sebagai silia dan flagellata. Dia yang akan membentuk untuk silia dan flagellata. Kemudian yang kedua adalah sebagai proses pembelahan sel dalam membentuk benang spindle. Jadi nanti sel hewan ini nanti dia akan aktif untuk melakukan pembelahan sel. Pembelahan sel sendiri fungsinya adalah untuk mengganti sel-sel yang sudah rusak atau untuk pertumbuhan. Jika tadi kita sudah melihat organel-organel di sel hewan, sekarang kita akan melihat organel-organel pada sel tumbuhan. Pada sel tumbuhan, organel-organel selnya sebagian sama seperti organel yang terdapat pada sel hewan, yaitu dia sama-sama ada yang namanya inti sel atau nukleus, ada yang namanya membran inti, ada yang namanya RE, ada yang namanya badan Golgi atau aparatus Golgi, kemudian ada yang namanya mitokondria, kemudian ada yang namanya sitoplasma, ada yang namanya ribosom, ada yang namanya membran sel. Nah, perbedaannya pada sel tumbuhan ini, selain membran sel, dia juga masih dilindungi oleh namanya dinding sel. Ini yang warnanya agak kuning ini namanya adalah membran sel, sedangkan yang warnanya hijau muda ini namanya adalah dinding sel. Dinding sel ini fungsinya adalah untuk melindungi, mempertahankan bentuk sel, serta untuk mencegah kehilangan air secara berlebihan pada sel tumbuhan. Adanya dinding sel yang kuat ini menyebabkan tumbuhan bisa berdiri tegak melawan gravitasi bumi. Dinding sel ini dia memiliki sifat kaku dan keras karena dinding sel ini tersusun dari selulosa. Kemudian yang kedua, pada sel tumbuhan yang bentuknya adalah seperti organel kosong ini, dia adalah yang namanya vakuola. Vakuola ini biasanya terdapat pada sel tumbuhan, walaupun beberapa sel hewan memiliki vakuola, tetapi ukurannya kecil. Vakuola ini fungsinya adalah sebagai tempat menyimpan air dan cadangan makanan pada sel tumbuhan. Kemudian yang ketiga, ini di sini namanya kloroplas. Jika diperbesar, nanti bentuknya adalah seperti ini, kloroplas. Ada yang namanya stroma, ada yang namanya granum. Nah, kloroplas ini dia hanya terdapat pada sel tumbuhan. Pada organel ini, dia mengandung pigmen fotosintesis sehingga pada sel tumbuhan bisa untuk melakukan proses fotosintesis. Sehingga tumbuhan ini dikatakan sebagai produsen karena bisa membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Selanjutnya, kita akan melihat mengenai sel pada tumbuhan. Kita lihat. Pada sel tumbuhan, dia memiliki inti sel. Pada inti sel nanti ada yang namanya DNA, ini yang bawa sifat keturunan. Ini adalah yang namanya membran inti. Kemudian di sini adalah sitoplasma. Ini yang namanya RE, RE kasar dengan RE halus. Kemudian ada yang namanya badan Golgi atau aparatus Golgi. Ada yang namanya mitokondria. Ini adalah mitokondria yang tertutup. Kemudian ada yang namanya membran sel, bentuknya seperti itu. Ada yang namanya dinding sel, lapisan yang luar. Kemudian di sini ada yang namanya kloroplas. Jika dilihat bentuknya seperti itu. Kemudian ada vakuola untuk menyimpan cadangan makanan. Nah, ini adalah organel-organel yang terdapat pada sel tumbuhan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perbedaan antara sel tumbuhan dengan sel hewan. Pada sel tumbuhan, ciri yang pertama dia adalah mempunyai dinding sel, sedangkan pada sel hewan dia tidak memiliki dinding sel. Kemudian yang kedua, pada sel tumbuhan, vakuola dia berukuran besar dan permanen,
Sedangkan pada sel hewan, vakuolanya berukuran kecil atau bahkan tidak ada dan sifatnya adalah tidak permanen. Pada sel tumbuhan, dia mempunyai plastida, salah satunya adalah kloroplas. Sedangkan pada sel hewan, dia tidak mempunyai plastida. Kemudian yang keempat, pada sel tumbuhan, dia tidak mempunyai sentriol. Sedangkan pada sel hewan, dia memiliki sentriol. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jaringan. Jaringan adalah sekumpulan sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Kemudian, setiap jaringan punya fungsi yang berbeda. Maksudnya di sini adalah jaringan yang berbeda jenisnya, dia akan memiliki fungsi yang berbeda. Jaringan-jaringan yang terdapat pada tumbuhan, itu contohnya nanti ada yang namanya jaringan epidermis atau pelindung, ada yang namanya jaringan dasar, ada yang namanya jaringan penyokong. Kemudian ada yang namanya jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut di sini nanti ada jaringan silem, jaringan flum. Itu adalah jaringan pada tumbuhan. Sedangkan pada hewan, jaringan epitel. Jaringan epitel adalah jaringan pelindung. Kemudian ada jaringan otot, ada jaringan darah, ada jaringan tulang, ada jaringan saraf, dan lain-lainnya. Itu adalah jaringan pada hewan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai organ. Organ itu adalah kumpulan dari beberapa jaringan yang berbeda dan bekerja sama untuk melakukan tugas tertentu. Contohnya, paru-paru. Paru-paru ini adalah organ pada manusia yang dimana fungsinya adalah untuk tempat pertukaran antara gas oksigen dengan gas karbon dioksida. Pada organ paru-paru ini, nanti dia terdiri dari jaringan epitel sebagai pelindung, ada jaringan darah, ada jaringan saraf, dan lain sebagainya. Kemudian ada organ ginjal, di mana organ ginjal ini adalah fungsinya untuk organ ekskresi atau pengeluaran zat sisa. Kemudian ada organ hati. Selanjutnya pada tumbuhan nanti ada organ buah, ada organ daun, ada organ akar, kemudian nanti ada organ batang, ada organ biji. Itu adalah organ-organ pada tumbuhan. Selanjutnya adalah sistem organ. Sistem organ itu adalah kumpulan organ-organ yang bekerja sama melakukan fungsi tertentu. Contohnya adalah sistem pernafasan. Pada sistem pernafasan ini ada organ hidung, organ tenggorokan, organ trakea, organ paru-paru. Kemudian pada sistem pencernaan makanan, nanti ada organ mulut, organ kerongkongan, organ lambung, organ usus. Kemudian ada sistem reproduksi. Ini adalah sistem reproduksi pada laki-laki, sedangkan di sini adalah sistem reproduksi pada perempuan. Selanjutnya adalah organisme. Berbagai sistem organ saling bekerja sama dan menyusun tubuh organisme. Organisme atau individu itu merupakan makhluk hidup tunggal. Contohnya di sini adalah ada seorang anak kecil, kemudian ada seekor monyet, kemudian mungkin nanti ada sebatang pohon pisang. Itu namanya adalah organisme. Ini adalah hasil produk ketika kelas kalian, yaitu membuat media pembelajaran mengenai sel hewan. Ini sel hewan juga. Ini sel hewan juga. Demikian penjelasan mengenai organisasi kehidupan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Sampai bertemu pada video-video selanjutnya dan bye-bye.